Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan tentang kisah pengalaman seseorang yang bernama Mbak Atun. Mbak Atun ini merupakan pedagang makanan di sebuah kantin sekolahan. Yang namanya pedagang atau usaha dagang, pasti ada saingan. Mbak Atun ini difitnah telah memelihara makhluk tak kasat mata untuk penglaris kantinnya. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Langsung kita masuk ke ceritanya. Namanya adalah Mbak Atun. Mbak Atun ini menjual dagangannya di dekat sekolahan. Kantinnya Mbak Atun ini sempat beberapa kali pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini pengalaman horor yang diceritakan oleh Mbak Atun tentang salah satu penghuni di sekolahan itu yang sering mengganggu keluarganya Mbak Atun. Sering bolak-balik ke kamar satu ke kamar yang lain, bahkan ke kantinnya Mbak Atun. Awalnya sebelum Mbak Atun ini membangun rumah, Mbak Atun terlebih dahulu berjualan di sekolahan itu, mulai dari es, gorengan, sampai ke makanan. Soal penunggu di belakang sekolah ini memang sering menampakkan diri di hadapan Mbak Atun, seakan-akan kehadirannya ini ingin diketahui. Mbak Atun sendiri seorang indigo yang bisa melihat hal gaib. Setelah hampir 2 tahun berjualan, akhirnya Mbak Atun ini membangun rumah yang kebetulan di depan sekolahan itu. Rumah yang dibangun baru beberapa tahun, tapi sosok penunggu di belakang sekolah ini ternyata ikut hadir atau ikut meninggali di rumahnya Mbak Atun. Mbak Atun sendiri mempunyai suami dan 2 anak perempuan. Mbak Atun yang tinggal di rumah yang dekat dengan sekolah, yang akhirnya kantin itu pindah tepat di depan rumahnya. Sampai beberapa bulan dia membuka kantin, dan Mbak Atun sendiri mengharapkan dari dia jualan itu bisa memberikan dampak bagi perekonomian keluarga. Tentang sosok penunggu yang ada di belakang sekolah yang sekarang pindah di rumahnya Mbak Atun. Sosok itu adalah sosok perempuan yang secara wajah itu aneh, yang kadang berubah menjadi cantik, kadang berubah seperti nenek tua, dan yang lebih aneh lagi, pakaiannya itu selalu berubah-ubah setiap kali Mbak Atun melihatnya. Terkadang seperti nenek pakai kebaya, kadang seperti wanita muda dengan gaun berwarna merah, sampai terkadang berubah menjadi seorang wanita yang memakai baju pengantin. Namun wujud yang sering Mbak Atun lihat itu sosok nenek tua. Dari orang-orang yang pernah datang ke rumahnya Mbak Atun, itu bukan sekali atau 2 kali mereka melihat sosok nenek tua itu dengan pakaian kebayanya. Sampai akhirnya Mbak Atun merasa terganggu dengan kehadiran sosok tersebut. Mbak Atun sendiri pernah berucap ke sosok nenek tersebut, "Silahkan Nek, kalau mau di sini atau menempati rumah ini, terserah di mana saja. Yang penting jangan mengganggu saya dan keluarga saya. Jika berkenan, tolong bantu saya cari rezeki." Kalimat itu yang pernah Mbak Atun ucapkan ke sosok nenek tua itu. Walaupun Mbak Atun tahu bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur, percaya dan yakin bahwa semua itu atas kehendak Sang Pencipta. Tapi Mbak Atun ini merasa kalau sosok nenek tua itu bisa mendatangkan rezeki. "Kalau kamu mau di sini, saya tidak minta aneh-aneh. Silahkan pilih dimanapun kamu mau istirahat. Di kamar depan atau di belakang, mau dimanapun terserah. Tapi jangan ganggu keluarga saya, dan jangan ganggu tamu-tamu saya." Mbak Atun yang berucap seperti itu, dan itu pun dilakukan bukan cuma Mbak Atun sendiri, tapi juga dilakukan oleh salah satu praktisi yang melihat sosok nenek tersebut, yang menyaksikan secara langsung kalau sosok nenek yang ada di rumah Mbak Atun itu benar-benar tidak mau dipindahkan. Dia merasa sudah nyaman menempati rumah Mbak Atun. Ya mungkin karena Mbak Atun dan keluarganya menerima kehadiran sosok nenek itu. Mbak Atun pun tidak terlalu ambil pusing. "Silahkan mau di mana saja, silahkan, tapi jangan ganggu keluarga saya." Yang namanya warung atau kantin, setiap kali anak-anak sekolah istirahat, sosok nenek tua penunggu belakang sekolah itu seperti berusaha untuk membuat orang-orang yang datang di kantin itu nyaman. Dibuat senyaman mungkin oleh sosok nenek tua itu, dengan kebebasan, yang penting punya kesopanan. Mbak Atun pun memberikan kebebasan kepada setiap siapapun anak-anak sekolah
yang datang ke kantinnya. Bahkan rumahnya itu dijadikan kantin. Ada yang istirahat, ada yang tidur-tiduran, sampai ada satu kantin yang lain yang iri dengan warungnya Mbak Atun yang selalu ramai, karena bukan hanya satu kantin saja yang ada di sekolahan itu. Dan Mbak Atun pun tidak hanya di sekolahan itu saja bisa mendapatkan pemasukan, tapi dari sekolah yang lain pun banyak yang datang ke kantinnya Mbak Atun. Setiap orang atau anak sekolah kalau ditanya mau kemana, pasti mereka menjawab mau ke kantinnya Mbak Atun. Dan itu pun berlangsung bertahun-tahun, sampai ada satu kejadian tentang kantin yang lain. Mohon maaf, setiap manusia pasti mempunyai sifat iri dengki. Pemilik kantin yang lain itu berusaha menghancurkan atau menutupi usaha yang dilakukan Mbak Atun sama keluarganya. Suami Mbak Atun yang tadinya bekerja sebagai buruh serabutan, sekarang pun membantu Mbak Atun di kantin. Karena banyaknya anak sekolah yang datang, Mbak Atun bukan mengharapkan satu sekolahan saja, tapi banyak sekolahan yang lain yang setiap harinya sengaja datang untuk sekedar istirahat, sekedar minum es, atau makan di kantinnya Mbak Atun. Pemilik kantin yang berada di sebelah sebut saja Pak Yanto. Wallahu alam, kata Mbak Atun, karena ini barang gaib yang tidak bisa dilihat secara nyata dan tidak bisa dibuktikan faktanya. Tapi Mbak Atun merasakan kalau ada sesuatu yang ganjil yang ditaruh di halaman rumahnya Mbak Atun, dan itu seperti ada sosok yang benar-benar sangat mengganggu keluarganya. Apalagi anak perempuannya yang secara nyata dan langsung melihat bukan hanya sosok pocong atau kuntilanak, tapi ini sosok genderuwo yang berusaha menghalang-halangi setiap orang yang akan mampir ke kantinnya Mbak Atun dan membuat suasana di rumahnya Mbak Atun itu panas, tidak nyaman untuk ditinggali. Sementara Mbak Atun sendiri orangnya memang tidak mau ambil pusing. Ya kalau datang ke rumah datang aja, tapi jangan pernah ganggu keluarga saya. Sosok itu dibiarkan begitu saja sampai seminggu, 2 minggu. Tapi lama-kelamaan sosok tersebut semakin mengganggu, sampai akhirnya ditanya, "Sebenarnya kamu itu dari mana?" Ditanya sama Mbak Atun, tapi hanya diam saja. Saking kesalnya dengan sosok itu, akhirnya Mbak Atun memanggil praktisi. "Kang, saya minta tolong." "Ya Mbak Atun, kenapa?" "Itu ada sosok yang sering ganggu rumah saya dan membuat saya tidak nyaman. Sosok itu bukan hanya membuat suasana panas, tapi secara tidak langsung mereka itu masuk ke dalam pikiran orang-orang yang ingin datang ke kantin saya, dan alhasil kantin saya sepi." Memang benar, semenjak kehadiran sosok genderuwo itu, selama 2 minggu ini kantinnya Mbak Atun sepi. Tidak seperti biasanya yang banyak pembeli dari anak sekolahan depan rumahnya maupun dari anak sekolahan lain. Setiap harinya hanya 1 atau 2 anak yang jajan di kantinnya. Praktisi yang mendengar cerita itu langsung saja bergegas ke rumahnya Mbak Atun. Di sana praktisi itu melihat secara langsung sosok yang benar-benar nyata ada di halaman depan rumahnya Mbak Atun. Sosok itu mondar-mandir, bolak-balik sampai mengelilingi rumah yang membuat suasana rumah itu benar-benar panas. Padahal cuacanya biasa-biasa saja. Nah, setelah mengundang praktisi ini, ternyata tidak hanya satu sosok gaib saja, tapi di setiap sudut rumah itu ada sosok gaib yang berdiri dengan tegap, seakan-akan itu memagari rumahnya Mbak Atun. Sosok gaib yang memang sengaja dikepalai oleh genderuwo yang bertubuh sangat besar. Hasil dari komunikasi praktisi dengan sosok gaib itu, saya ditugaskan untuk menutupi atau memagari rumah ini. Saya disuruh oleh orang yang wujudnya manusia. Setelah ditelusuri siapa pemilik sosok gaib itu, dan ternyata si pengirim sosok gaib itu adalah Pak Yanto, si pemilik kantin sebelah. Karena saking kesalnya, Mbak Atun tidak terima dengan kelakuan pemilik kantin yang di sebelahnya. "Maksudnya apa? Kalau mau bersaing ya bersaing yang sehat dong. Saya ini sudah berusaha sabar. Buang sampah di halaman kantin saya, ya saya biarkan." Sesabar mungkin Mbak Atun menghadapi tingkah laku Pak Yanto yang semaunya sendiri. Tapi kalau kelakuannya sudah melewati batas seperti ini, Mbak Atun meminta sama praktisi, "Ya sudah Pak, sosok itu buang jauh-jauh, dan kalau bisa
Masukkan ke dalam salah satu alat agar sosok itu tidak bisa kemana-mana. Biar kapok. Jika perlu kirim balik ke pengirimnya. Mbak Atun dan sekeluarga berdoa, bermunajat. Praktisi itu pun melakukan sholat hajat. Saat jam 9 malam mulai bereaksi. Sosok itu benar-benar bertarung dengan praktisi hampir 1 jam lamanya. Sampai akhirnya sosok itu menyerah dan tidak akan mengganggu ketenangan Mbak Atun dan keluarganya. Sosok gaib itu dipaksa untuk pulang ke pemilik dan dipagari oleh praktisi yang membuat sosok itu tidak bisa keluar dari area kantin si pengirim. Singkat ceritanya, sosok gaib itu tertangkap dan dikembalikan ke pengirim. 1 minggu setelahnya, Pak Yanto hanya 1 minggu berjualan. Karena itu keinginan dari si pengirim sosok gaib itu sendiri yang berbuat kotor dengan tujuan agar kantinnya Mbak Atun hanya bertahan 1 minggu saja. Dan itu terbukti kepada Pak Yanto sendiri sebagai pengirim sosok gaib. Sosok gaib itu menjalankan tugasnya, tapi bukan di kantin Mbak Atun, melainkan di kantin si pengirim sosok gaib itu sendiri. Tidak hanya 1 minggu atau 2 minggu kantinnya Pak Yanto tutup, tapi sampai hampir 1 bulan karena Mbak Atun menginginkan agar sosok gaib itu dikembalikan ke pengirimnya. Walaupun praktisi itu sudah menolak, sebenarnya tidak perlu kita mengembalikan ke pengirimnya, Mbak. Biarkan Allah yang balas. Bukannya saya pendendam ataupun orang yang kurang sabar, tapi kelakuan Pak Yanto itu sudah kebangetan. Kalau mau bersaing ya ayo bersaing secara sehat. Jangan main dukun seperti ini yang sudah kelewat batas. Sampah dibuang di halaman kantin saya biarkan. Air bekas cucian piring dibuang di depan rumah saya pun membiarkan. Karena saya nggak mau berurusan dengannya. Dan saya terus berusaha untuk sabar. Tapi kalau hal gaib seperti ini, saya bukan orang yang sabar lagi. Biarkan dia langsung merasakan apa yang diharapkan orang itu sendiri. Praktisi pun mengikuti apa yang diinginkan oleh Mbak Atun, karena mungkin juga itu sudah dipikirkan oleh praktisi. Setelah dikembalikan ke kantin sebelah dan dipagari, 1 hari, 3 hari, sosok gaib yang dikembalikan ke pengirim membuat kantinnya Pak Yanto sepi. Sama sekali tidak ada pembeli yang datang. Sampai akhirnya 1 minggu Pak Yanto menutup warungnya. Sampai akhirnya Pak Yanto meminta bantuan dukun agar kantinnya laris kembali. Tapi karena sosok gaib yang nakal itu yang dikirim ke Mbak Atun yang benar-benar tujuannya untuk merusak, dan setelah pemilik kantin itu meminta penglaris di dukun yang sama, alhasil kantinnya Pak Yanto tetap sepi akibat ulahnya sendiri. Semenjak kejadian kantinnya tutup, Pak Yanto bertutur ke warga sekitar kalau Mbak Atun ini menggunakan media penglaris untuk usahanya, menghasut semua warga agar tidak membeli di kantinnya Mbak Atun. Bu, Pak, kalian semua jangan lagi jajan atau beli makanan di tempatnya Mbak Atun karena dia pakai penglaris. Bahkan Mbak Atun mendengar sendiri gosip itu yang sudah beredar di lingkungan sekitar. Warga sekitar yang buruk sangka ke Mbak Atun kalau menggunakan penglaris, menggunakan perantara dukun. Tapi kenyataan yang dilakukan Mbak Atun itu tidak seperti itu. Saya mau baik maupun buruk, semua itu sudah kehendak Allah. Mbak Atun yang memang mengakui secara lahiriah tentang sosok penunggu yang ada di rumahnya. Dulunya sebelum rumah Mbak Atun itu dibangun, sosok gaib itu ada di belakang sekolah. Tapi semenjak rumah itu dibangun, sosok itu selalu ada di rumahnya. Dan yang membuat Mbak Atun merasa terganggu karena tidak tahu tempat jika ingin istirahat. Nah, karena sering melihat sosok nenek tua ini, Mbak Atun berucap, "Silahkan kalau mau singgah, tapi jangan ganggu keluarga saya." Mbak Atun mengaku ke praktisi bahwa sosok tersebut ini bisa mendatangkan rezeki. "Ya kalau minta sama yang di atas, Mbak," ucap praktisi itu. "Iya saya tahu, Pak. Setiap hari saya ya sholat malam, saya sholat duha, sholat 5 waktu, tidak pernah ketinggalan. Zikirnya tidak pernah tertinggal juga, dan selalu istiqomah. Tapi apa yang Allah berikan ke saya, dengan kelebihan saya bisa melihat makhluk gaib, apakah saya salah?" Mbak Atun ini curhat ke praktisi. "Apa saya salah, Pak, kalau saya merasa terganggu dengan kehadiran sosok gaib itu yang selalu bolak-balik?"
Saya minta dia pindah ke tempat lain, tapi dia merasa nyaman di rumah saya. Dan saya meminta kalau sosok itu mau di tempat saya, ya silahkan. Tapi jangan ganggu saya dalam berusaha. Jika bisa ya bantu saya cari rizki. Itu ungkapan saya ke sosok nenek tua yang menempati rumah saya. Semenjak itu memang semuanya berubah. Usahanya Mbak Atun yang alhamdulillah lancar. Tapi Mbak Atun berkeyakinan bukan sosok itu yang memberikan rizki, bukan sosok itu yang memperlancar rizkinya, tapi sosok itu hanya media perantara yang dititipkan ke dirinya. Dan Allah memberikan kelebihan untuk Mbak Atun yang bisa melihat sosok gaib tersebut. Saya yakin sosok itu adalah bukti nyata kuasa Tuhan. Lewat dia saya bisa merasakan kuasa Tuhan di dunia ini. Karena bukan hanya manusia saja yang ada di bumi ini, tapi mereka pun hadir di antara kita. Itu yang saya paham. Bukan sosok itu sebagai pelancar rizki saya, sama sekali bukan. Ya sudah, biarkan itu ada di rumah kamu. Biarkanlah ada di sini. Yang penting jangan sampai terhasut. Ucap praktisi itu kepada Mbak Atun. Ya Pak, terima kasih saran dan nasihatnya. Mbak Atun yang memang bukan orang yang percaya dengan hal-hal gaib, tapi itu adalah bukti nyata sosok gaib itu ada. Bukan sosok yang bisa membantu melancarkan rizki, tapi itu semua hanyalah perantara. Jika Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Semua atas kehendak Sang Pencipta. Walaupun sosok itu ada atau tidak di rumahnya Mbak Atun, kalau memang segaris dengan jalan dia ikhtiar membuka warung dengan orang-orang yang ramai berdatangan kepadanya, semua karena kehendak Tuhan, bukan karena adanya sosok tersebut. Kalaupun ada, itu semua media perantara. Gosip yang beredar tentang Mbak Atun yang menggunakan pengelaris pun tidak digubris oleh Mbak Atun. Biarkan orang-orang mau ngomong apa, yang penting saya tidak melakukan apa yang dibicarakan para warga. Tuhan Maha Adil, tunggu saja waktunya. Orang yang berbuat jahat ke saya akan menerima karma. Setelah Mbak Atun berkata seperti itu, tak lama ada kabar bahwa Pak Yanto ini mengalami sakit-sakitan sampai dirinya hanya bisa berbaring di atas kasur. Sampai hampir 3 tahun Pak Yanto sakit-sakitan. Dari pihak keluarganya pun sudah berusaha membawa Pak Yanto ke dokter, tapi sakit yang diderita Pak Yanto ini tidak tahu apa sebabnya. Para warga yang tadinya memfitnah Mbak Atun, sekarang pun mereka sadar sendiri siapa yang sebenarnya salah, siapa yang sebenarnya jahat. Dan sosok nenek tua yang menetap di rumahnya Mbak Atun tidak lagi berbuat ulah, tapi seakan-akan sosok itu menjadi pagar agar pengaruh negatif dari sosok gaib yang lain tidak bisa masuk ke dalam rumahnya Mbak Atun. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah pelajarannya, bahwa dunia ini bukanlah golongan manusia saja, tapi golongan jin pun ada di sekeliling kita. Dan yang paling utama, jangan pernah kita terjerumus ke dalam lembah tipu daya jin. Sekalipun kita yakin bahwa jin itu juga atas kehendak Sang Pencipta, tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan sudah berkehendak. Dan dalam berusaha, sebaiknya bersaing secara sehat, jangan main dukun. Jangan meminta bantuan dari jin atau iblis, karena itu semua akan ada timbal baliknya yang bisa membuat nyawa kita jadi taruhannya. Selesailah cerita ini, semoga kita bisa mengambil hikmah atas ceritanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.